Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Faqalallahu bi hadisi qasir. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal bu'istu litammima makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin ahli Jumat Masjid Jami Miftahul Huda, mari kita untuk tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah suasana new normal. Semoga kita dikembalikan lebih normal lagi seperti sedia kala. Sholawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'at sampai kepada kita yang masih memegang teguh kepada panji-panji Islam. Di dalam Al-Quran yang khatib bacakan di dalam muqaddimah tadi, yaitu Al-Quran surah Ali Imran, surat ketiga ayat 164, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Di sini kalau menurut bahasa santri ini ada harap qasam, artinya harap sumpah. Diartikan di sini sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman. Di antaranya mana anugerah atau karunia yang paling besarnya itu? Idz ba'atsa fihim, yaitu Allah telah mengutus rasul dari bangsa manusia. Tentu saja yang namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalbasarun kalbashari, artinya manusia pilihan, manusia yang diunggulkan oleh Allah, tidak sama dengan manusia biasa, bisa dikatakan luar biasa. Coba lihat di dalam kitab Berjanji ada kalimat anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Jadi yang namanya baginda Nabi itu cahaya di atas cahaya. Jadi tidak sama dengan kita gitu. Nah,
id ba'atsa bihim rasulam min anfusihim, yaitu Allah telah mengutus kepada manusia dengan bangsanya manusia itu sendiri. Ya, Allah SWT seperti itu. Yatslu alaihim, yang telah membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan jiwa-jiwa kita, untuk menenangkan jiwa-jiwa kita yang pada waktu itu memang manusia dalam keadaan kebodohan, bisa dikatakan zaman jahiliyah. Udah begitu baginda Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Wa yu'allimuhumul kitab, di antaranya baginda Nabi juga yaitu telah mengajarkan seluruh kitab-kitab. Di antaranya kitab yang perlu kita ketahui ada 4. Pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Injil, yang ketiga kitab Zabur, yang keempat kitab suci Al-Quran, yang menegaskan, yang memberikan tendensius, yang menekankan untuk menyempurnakan daripada kitab-kitab yang 3 itu. Sebenarnya orang Kristen ngaku kelebihan kitab Al-Quran. Di Al-Quran muhkamat, kitab suci Al-Quran itu paling sempurna di atas kitab. Newspaper beda dengan The Holy. Kalau newspaper artinya koran, bacaan biasa. Tetapi kalau The Holy Al-Quran berarti kitab suci Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan juga Al-Quran itu memberikan suatu hikmah kepada kita. Apalagi kalau sebenarnya kita sering baca, hati itu tenang. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan tonggarane, tapi kudu didengikeun isma isyata, diam. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Min qablu, dari sebelumnya, lafi dhalalim mubin, sesungguhnya manusia sebelum datangnya baginda Nabi diutus ke muka bumi ini yaitu dalam keadaan sesat yang nyata. Barakallahu minna wa bihi. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ahli Jumat Masjid Jami Mitul Huda, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita sudah memperingati Maulid Nabi. Apa sih feedback? Apa sih intisari? Apa sih esensialnya daripada kelahiran Nabi? Pertama, kita harus ada perubahan. Harus ada restorasi. Harus ada perubahan. Yang tadinya kita suka malas atau jadi getol. Yang tadinya kita tidak jarang baca Quran jadi getol baca Quran. Yang tadinya sebenarnya kita jarang baca sholawat, dengan barokahnya Maulid Nabi kita sering membaca sholawat. Jangankan manusia, Allah pun juga malaikat membacakan sholawat kepada baginda Nabi. Coba diantaranya kalau sebenarnya orang mau berdoa, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Seluruh manusia kudu baca sholawat. Nabi pun juga malaikat saja membacakan sholawat. Allah saja
membacakan sholawat kepada baginda Nabi cing atau umat Nabi nama kudu lebih getol maca sholawat. Apa sih sebenarnya esensi daripada Maulid Nabi? Yaitu kita harus lebih cinta, yaitu kita harus lebih giat, yaitu kita harus lebih dekat dengan Nabi, yaitu dengan membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, taraktu fikum amraini lang tadillu illa tamassatum bihima lan tadilu abadan. Telah aku tinggalkan dua aturan. Yang pertama kitabullah, yang kedua wa sunnatu Rasulullah. Kitabullah ada berapa ayat? 6.666 ayat, terdiri dari 114 surat dan 30 juz. Tetapi ayat pun juga dibagi dua. Pertama ada ayat yang tersurat dan juga ada ayat tak tersirat. Artinya ayat ada yang tulisannya, ada yang tidak ada tulisannya. Yaitu diantaranya ayat yang tersurat yaitu Al-Quran. Tetapi kalau ayat yang tidak tersirat yaitu alam semesta, Jupiter, Neptunus, Saturnus, Uranus, Pluto, kemudian perbintangan dan sebagainya, molekul-molekul kecil, itu ciptaan daripada Allah yang perlu kita syukuri, yang perlu kita nikmati. Enjoy yourself, kita nikmati ciptaan-ciptaan daripada Allah, baik yang tersurat maupun tidak tersurat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh di dalam jiwa Rasul ada suri tauladan yang perlu kita tauladani. Di antaranya bagaimana beribadahnya baginda Nabi, bagaimana amaliyahnya baginda Nabi, bagaimana masyarah bil ma'rufnya baginda Nabi dengan para istri-istrinya, dengan para sahabatnya. Semoga Jumat singkat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan istilahnya itu jiwa kita yang bersih dan yang tenang. Semoga di waktu yang new normal ini Allah Subhanahu wa taala menormalkan kembali seperti biasa aktivitas kita, yang dagang ya dagang, yang ngajar ya ngajar, ke di hadapan laptop lain. Mungkin hanya itulah yang khatib bisa sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Mari kita untuk sejenak menundukkan kepala kita, untuk mengingat dosa-dosa kita, untuk mengingat amal-amalan yang telah kita lakukan dan yang kita akan lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, berikanlah ketenangan jiwa kami. Ya Allah, berikanlah rizki yang halal, berkah dan barakah. Ya Allah, berikanlah ketenangan jiwa-jiwa manusia yang ada di muka bumi ini. Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa, minad du'ai la yastajabahu. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an kulida. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fiikum wa barakallahu fiikum.